Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Wardani, nomor BP 18 10 11 52 62 0081 dari kelas SK3. Nah, di sini saya akan membuat salah satu tugas besar dari mata kuliah mekatronik. Di sini saya akan merangkai dua buah motor DC. Aplikasi yang digunakan yang pertama yaitu Proteus 8 Profesional dan Arduino Uno untuk pemrogramannya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Proteus 8 Profesional. Dan klik New Project. Kemudian klik Next. Dan klik Yes. Kemudian klik Next, dan Finish. Nah, inilah lembaran kerja dari aplikasi Proteus 8 Profesional. Nah, bagaimana cara mencari komponennya? Yang pertama, kita masuk ke komponen mode. Nah, di sini kita klik huruf B. Nah, kemudian kita cari komponen yang kita butuhkan. Yang pertama, Arduino Uno. Kemudian driver motor L298M. Kemudian motor DC dan logistik. Nah, setelah semua komponennya ada, kemudian langsung saja kita masuk ke perangkaiannya, dimana pertama kita pasang Arduino Uno terlebih dahulu dan kita atur posisinya sesuai yang kita inginkan. Kemudian driver motornya dan kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan pula. Kemudian motor DC. Di sini kita merangkai dua buah motor DC. Untuk motor DC 1 kita hubungkan ke output 1 dan output 2. Sedangkan untuk motor DC 2 kita hubungkan ke output 3 dan output 4. Nah, kemudian kita masuk ke terminal mode, kemudian klik ground. Kemudian kita hubungkan di bagian groundnya. Dan selanjutnya yaitu power. Kita hubungkan ke bagian power yang ada 12 volt. Kemudian kita double klik, kita ketikkan 12, positif 12. Kemudian ground, kita hubungkan ke bagian groundnya. Kemudian powernya lagi, kemudian kita hubungkan ke bagian yang 5 volt. Kemudian double klik, ketikkan positif 5. Nah, setelah itu kita akan merangkai drivernya ke Arduino Uno. Dimana di sini itu ENA-nya ke pin 10, ENB-nya ke pin 11. Itu IN1-nya ke pin 9. N2 8.
Kemudian untuk IN 3 ke pin 12, IN 4 ke pin 13. Nah, setelah driver L298 nya telah terhubung ke Arduino, langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke komponen mode. Kemudian di sini kita akan menggunakan 6 buah logic stage, di mana 6 buah logic stage ini untuk mengontrol kecepatan motor 1 dan motor 2. Kemudian 2 buah logic stage-nya lagi untuk menghidupkan motor 1 dan motor 2-nya. Apakah motor 1 dan motor 2-nya dalam kondisi high atau low. Yang pertama ini untuk mengatur kecepatannya. Di sini kita menggunakan 6 buah logic stage, di mana masing-masing logic stage-nya akan diberi nilai. Nah, untuk logic stage satunya kita hubungkan ke pin 0, logic stage 2-nya ke pin 2, logic stage 3-nya ke pin 3, ke pin 2, sedangkan logic stage 2-nya ke pin 1. Kemudian untuk logic stage yang berfungsi high dan low-nya kita hubungkan ke pin 3, kemudian ke pin 4. Nah, untuk logic stage 4-nya kita hubungkan ke pin 5, kemudian pin 6 dan pin 7. Nah, setelah logic stage-nya terhubung ke Arduino, supaya lebih bisa mengingat nilai-nilai yang terpasang di logic stage-nya, selanjutnya kita klik kanan, kemudian klik flash, kemudian klik text. Nah, di sini kita bisa membuat tulisan WM50. Kemudian bisa kita atur, dan supaya lebih cepat kopikan saja. Paste. Kemudian pastikan. Dan begitu juga paste. Nah, kemudian cara mengubah nilainya yaitu kita klik edit properties, kemudian ketikkan 130, kemudian 250. Hal yang sama untuk nulis tempatnya. Kemudian 250. Nah, setelah semua komponennya berhasil dihubungkan atau semua sudah terhubung, dimana untuk logic stage 1, 2, 3 ini untuk mengontrol kecepatan motor DC 1, sedangkan untuk 4, 5, 6 ini untuk mengontrol kecepatan motor DC 2. Sedangkan untuk logic stage yang satu ini lagi itu sebagai input itu high dan low nya motor DC 1, dan yang keduanya itu sebagai input high dan low nya motor DC 2. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita masuk ke pemrogramannya. Nah, langkah selanjutnya itu kita masuk ke pemrogramannya, mana di sini kita menggunakan Arduino Uno.
kemudian kita ketikkan int na itu si, kemudian int nb. Nah, selanjutnya itu int in1 sama dengan 8, kemudian int in2 sama dengan 9, kemudian int in3 dengan 12, kemudian int in4 sama dengan 13. Yaitu cos int input 1 sama dengan 0. Supaya lebih cepat kita kopikan saja. Int input 2 di pin 1, int input 3 di pin 2, kemudian cons int motor 1 dengan di pin 3, kemudian kita kopikan saja supaya lebih cepat. int 3 4 5, dan untuk motor 2 nya dimana di sini di pin 5, di pin 6, di pin 7, dan di pin 4. Setelah itu kita ketikkan int button input 1 dengan 0. Supaya lebih cepat kita kopikan saja. Kemudian cos int, kemudian int button motor 1 dengan 0. Kemudian supaya lebih cepat untuk motor 2 nya kita kopikan. Itu int button 4, button 5, dan button 6, kemudian button dan untuk motor 2 nya. Setelah itu kita ketikkan quick setup ukur awal, kemudian pin mode untuk RA nya output. Supaya lebih cepat kita kopikan. Pin mode IN1 nya, IN1 output, kemudian IN2 output, selanjutnya IN3 output, dan IN4 output, kemudian tutup kurung. Selanjutnya yaitu void loop, dan buka kurung,
Nah, di sini kita ketikkan baten input 1 sama dengan digital bridge, kemudian input 1. Supaya lebih cepat kita kopikan saja. Baten input 2, baten input 3, kemudian baten motor 1. Jadi inputnya kita pakai motor 1. Selanjutnya yaitu kita ketikkan if baten motor 1 baik. Kemudian buka kurung. Selanjutnya yaitu digital right in 1 dalam kondisi high. Kemudian in 2-nya dalam kondisi low. Selanjutnya tutup kurung. Selanjutnya itu kita kopikan saja supaya lebih cepat. Kemudian if baten motor 1 low, in 2-nya dalam kondisi low. Kemudian if baten input 1 dalam kondisi high. Dan untuk analog rate-nya $50. Supaya lebih cepat kita kopikan. Nah, if baten input 2 dengan nilai EN-nya yaitu 130. Kemudian baten input 3-nya dengan nilai EN-nya yaitu 250. Nah, untuk pemrograman motor DC 1-nya sudah selesai. Sekarang untuk motor DC 2-nya. Untuk motor DC 2-nya itu menunjukkan program motor DC 1-nya. Untuk baten input 1-nya kita ganti ke 4, 5, dan 6. Sedangkan baten motor 2-nya kita rubah ke baten motor 2. Kemudian if baten motor 2, kemudian if baten motor 1 kita ganti ke baten if motor 2.
Kemudian digital rate-nya N1 dan N2 nya kita ganti ke E3 dan 4. Kemudian untuk analognya kita ganti ke NB dengan kecepatan 50, kemudian NB 130 dan NB 250. Nah, selanjutnya kita compare programnya. Nah, setelah selesai kita buktikan yang ada tulisan .cpp.hack. Di dalam Arduino Uno. Nah, setelah selesai maka rangkaiannya kita jalankan. Untuk motor DC 1 kita beri nilai 50 dan motor DC-nya berputar tetapi dalam keadaan lambat. Sedangkan kita beri nilai 130 maka motor DC-nya berputar tetapi masih dalam keadaan lambat, tidak terlalu cepat, dan kita beri nilai 250. Dan bisa kita lihat putaran motor DC-nya semakin cepat. Nah, selanjutnya hal yang sama untuk motor DC 2, dimana kita beri nilai 50 untuk motor DC 2 nya masih dalam keadaan lambat putarannya. Sedangkan kita beri nilai 130, seperti kita lihat putarnya masih belum terlalu cepat. Dan kita beri nilai PM 250, maka putaran motor DC nya sudah cepat seperti kita lihat di video ini. Karena nilai PM-nya 250 maka putaran motor DC 1 dan motor DC 2 nya sudah cepat. Nah, itulah bagaimana cara mengontrol kecepatan dua buah motor DC menggunakan driver L298N. Nah, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.